Puji Tuhan, kita bersyukur ya kepada kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan yang senantiasa menyertai, menaungi dan menjamin kehidupan saudara dan saya sepanjang minggu ini. Ya, kita ada karena kasih karunia Tuhan. Amin. Nah, saudara, sharing firman Tuhan sore ini bertema kekuatan doa yang mendatangkan terobosan. Ya, siapa yang tidak mau terobosan? Semua pasti mau terobosan ya. Semua pasti mau kalau di hidupnya ada pembaharuan yang lebih lagi, lebih baik lagi dalam kita masing-masing ya. Baik itu terobosan spiritual maupun terobosan kehidupan yang kita alami di dunia ini saudara, di muka bumi ini ya. Terobosan mungkin jalan keluar dari permasalahan kita, permasalahan anak, permasalahan keluarga, pekerjaan, ekonomi, pelayanan dan sebagainya. Ya, kita mengalami namanya terobosan jalan keluar, apapun itu pasti semuanya rindu. Dan untuk 21 hari yang kita lakukan, saudara, doa dan puasa, itu salah satunya adalah supaya kita mengalami terobosan, ya. Dan puji Tuhan kalau ada yang sudah mengalami terobosan. Karena memang doa ini adalah bukan hanya sarana untuk kita memiliki relasi dengan Tuhan, memiliki kedekatan dengan Tuhan, komunikasi dengan Tuhan, karena memang Tuhan menciptakan kita, ya tujuan utamanya adalah untuk berelasi dengan kita. Makanya Tuhan adakan satu sarana doa, tetapi tidak kalah pentingnya dan berharganya mengapa kita terus menerus harus mengaktifkan doa. Karena doa ini juga merupakan satu mata rantai yang penting untuk kita boleh menikmati janji Tuhan, menikmati kuasa Tuhan saudara. Ya, dan salah satu pernyataan yang memberkati saya adalah dari pernyataan Charles Spurgeon. Ya, kalau saudara pernah baca, mungkin pernah tahu, ya Charles Spurgeon mengatakan bahwa doa itu seperti saraf, saudara. Saraf yang menggerakkan otot Tuhan. Ya, saudara tahu kalau saraf itu satu saraf kecil, saudara nggak bisa lihat. Ya, tetapi saudara, saraf itu adalah jaringan yang sangat penting yang bisa membawa impuls listrik dari otak, dari sumsum tulang belakang ke seluruh tubuh. Ya, dengan saraf inilah otot bisa dikendalikan. Dengan saraf inilah tubuh bisa digerakkan, bisa merasakan satu sensasi, saudara. Begitu juga dengan doa. Ya, doa ini seperti hanya kecil, tapi jangan disangka. Ya, tindakan yang kecil ini, saudara, ini adalah kalau kita aktifkan kehidupan doa, ya bisa membuat atau mengaktifkan kuasa Tuhan, kita bisa mengakses kuasa Tuhan yang memungkinkan kita sebagai manusia untuk mengalami kemampuan Tuhan yang tak terbatas. Amin, saudara. Ya, dalam kehidupan kita bahkan dari hal-hal yang sepertinya mustahil. Makanya saudara, kalau misalnya saudara sudah mengambil bagian 21 hari doa dan puasa dan saudara sudah mengalami ya imannya semakin dalam dengan Tuhan, pengenalan akan Tuhan semakin dalam, dan juga saudara sudah juga mengalami kemenangan-kemenangan, bersyukurlah. Ya, tetapi juga saudara kalau ada pribadi-pribadi mungkin kita ya sampai detik ini tidak mengalami apa-apa, ya sampai detik ini kita belum mengalami yang namanya terobosan, jangan kecil hati. Ya, jangan kecil hati karena kita percaya bahwa di dalam doa ada kuasa Tuhan. Amin, saudara. Apapun yang terjadi tetaplah berdoa, jangan menyerah. Dan saat ini saya mau sharing tentang satu kekuatan doa yang mana bisa mendatangkan terobosan. Itulah tema pada sore ini ya. Bahwa kekuatan doa mendatangkan terobosan. Dan kita mau belajar dari kehidupan Yabes, saudara. Ya, Yabes ini sesuatu yang luar biasa. Ya, dia adalah sesuatu yang perlu kita teladani kehidupan doanya. Ya, mari kita buka dalam 1 Tawarik 4 ayat 9 sampai 10. 1 Tawarik 4 ayat 9 sampai 10. Kita mau belajar dari kehidupan Yabes karena kita juga mau, mungkin ini menjadi satu inputan buat kita, satu pembelajaran buat kita bahwa mungkin ada terobosan-terobosan yang belum kita alami, ada juga mungkin karena memang belum waktunya, tapi ada juga yang mungkin kita harus melihat ke dalam. Dan kita boleh belajar dari kisah kehidupan Yabes, saudara.
Mungkin ada hal-hal yang masih kita terlupakan atau yang belum kita lakukan secara konsisten di dalam kehidupan doa kita. 1 Tawarik 4 ayat 9 sampai 10 mengatakan, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Luar biasa ya, Yabes berdoa dan dia mengalami terobosan. Allah mengabulkan permintaannya itu. Saudara, di dalam Alkitab 1 Tawarik 4 itu kalau saudara baca dari 1 ya ayat 1 itu banyak keturunan saudara. Tapi di ayat 9 Tuhan khusus membuka satu kisah yang namanya dari pribadi Yabes. Jadi layaklah sore ini kita belajar dari kehidupan doanya Yabes. Karena Tuhan memberikan ruang yang banyak untuk kita lebih mengerti seorang Yabes ini dan memberkati kehidupan doa kita. Amin saudara. Nah mengapa saudara kita belajar dulu dari Yabes, seorang Yabes ini. Yabes ini adalah seorang yang mempunyai kekuasaan wilayah ya. Dia adalah orang yang bukan apa-apa juga, tetapi dia sudah mempunyai kekuasaan wilayah saudara. Dan nama Yabes ini sesungguhnya kalau saudara mungkin sudah pernah tahu tidak memiliki makna yang baik ya. Dia adalah seorang yang diberikan nama ya dengan arti kedukaan atau kesedihan. Dan nama ini disematkan ya kepada Yabes karena rasa sakit yang dialami ibunya saat melahirkan Yabes. Nah, sebagaimana kebiasaan orang-orang Yahudi pada masa itu saudara, memberi nama sesuai dengan keadaan yang dibayangkan. Ya, ibunya merasa kesakitan waktu melahirkan, jadi si ibunya mungkin merasa bahwa masa depan Yabes ini akan penuh dengan penderitaan. Ya, jadi ada kemungkinan besar saudara Yabes tumbuh dewasa hidupnya dekat sekali yang namanya rasa sakit dan kepedihan. Yabes tahu bahwa meskipun dia berkonotasi negatif namanya, tapi seorang Yabes tidak membiarkan hal itu terjadi, menentukan nasibnya seperti ramalan arti dari namanya saudara. Dan kalau saudara baca ayat 9 dia menghubungi siapa? Dia berseru menghubungi Tuhan, Allah Israel, ya, yang bisa punya kuasa untuk membalik keadaannya. Dan Yabes, hidup Yabes, dia percaya tidak ditentukan oleh namanya, ya, tetapi oleh Tuhan. Amin, saudara. Nah, kehidupan kita juga ya, kita tidak ditentukan oleh situasi kita. Mungkin orang pikir, wah kamu kamu nih anak udah gak pintar, udah deh, yang paling kurang asoy, ya. Tapi percayalah hidup kita ditentukan oleh siapa? Tuhan. Ya, masa depan kita ditentukan oleh Tuhan. Mungkin anak kita ya IQ-nya udah dites tetap aja IQ-nya bawah. Tapi ingat, masa depan anak kita ditentukan oleh Tuhan ya saudara. Seperti Yabes ya. Dan Yabes ini punya kekuatan doa yang mungkin sederhana, tapi kekuatan doanya dia membawa satu perubahan besar. Yabes mengalami terobosan. Ya, dia katakan apa? Tuhan berkati aku dengan berlimpah-limpah, bukan dengan secukupnya, tapi ini kuat loh, berlimpah-limpah. Ya, berlimpah-limpah dan perluas daerahnya, minta penyertaan Tuhan, perlindungan dari malapetaka. Dan Tuhan mengabulkan doanya. Yabes confirm dia mendapat kasih karunia Tuhan. Ya, dari hal ini saudara, untuk konteks spiritual kita, untuk kehidupan pribadi kita, kalau kita mau mengalami terobosan, kalau keadaan kita juga, kita mau katakan Tuhan, keadaan kita tidak lebih baik dari Yabes, ya mari kita belajar dari 3 hal yang kita harus terapkan di dalam kehidupan doa kita. Supaya doa kita punya kekuatan, mengalami terobosan yang dialami seperti Yabes. Pertama saudara, apa yang kita perlu bawa, apa yang kita harus lakukan supaya doa kita punya kekuatan untuk mengalami kuasa Tuhan.
dan kuasa Tuhan bisa memberkati kita sehingga kita boleh mengalami terobosan. Yang pertama adalah kita harus berdoa dengan didasari sikap hati yang benar, yang terkoneksi dengan Tuhan. Nah 1 Tawarik 4 ayat 9 katakan, Yabes lebih dimuliakan daripada saudaranya. Ini adalah sesuatu yang penting kita harus ingat ya. Yabes itu berasal dari keturunan yang sama, nggak ada yang spesial. Di situ nggak dikatakan bahwa garis keturunan Yabes ada spesialnya atau mungkin dia ada hal-hal apa. Tidak saudara, dia seperti biasa ya. Dia melukut keturunan biasa, tidak dibedakan secara gelar duniawi. Dia setara dengan saudara-saudaranya, tetapi dalam Alkitab Allah mengatakan kepada kita semua bahwa Yabes lebih terhormat daripada mereka semua. Kenapa saudara? Ya, hal yang penting yang kita harus tahu kalau dalam The Message ayat 9 ya, The Message ayat 9 1 Tawarik 4 katakan Yabes was a better man than his brother, a man of honor. Ya, a man of honor saudara. A man of honor ini memiliki satu pengertian bahwa dia bukan sekedar a man of prayer, saudara, orang yang dekat sama Tuhan. Tetapi ternyata Yabes ini juga a man of honor. A man of honor kalau kita tahu bahwa itu adalah orang yang mempunyai integritas, yang punya ketulusan, yang punya kejujuran. Itu adalah satu ungkapan bahwa Yabes ini adalah orang yang memiliki sikap-sikap yang benar. Ya, hidupnya adalah hidup yang berbuat baik dengan sesamanya. Jadi waktu dia mendekat kepada Tuhan, dia juga diiringi dengan sikap yang benar. Dan kalau kita lihat kisah dari Yabes ini saudara, dia itu kan dekat sama rasa sakit ya, sama juga penderitaan, apalagi namanya seperti itu. Jadi kalau mungkin dia jatuh ya, atau mungkin dia dalam kesakitan, misalnya dia sakit atau apa, biasanya kalau udah namanya jelek, ini sih gara-gara nama gue jelek, jadi aja gue sakit ya. Ya orang kadang-kadang kayak gitu kan, ini sih gara-gara ini orang ngomongin jelek jadi saya sakit. Kadang-kadang gitu, akhirnya masuk tuh dalam hati ya, ada kepahitan, suka gitu kan ya saudara, ya nggak bisa disaring. Tapi Yabes ini luar biasa, saya rasa, bukan rasa lagi ya, kalau orang dekat sama Tuhan itu nggak mungkin bisa menyimpan hati pahit ya saudara, nggak bisa dua-duanya dan apalagi Allah mengabulkan doanya. Jadi boleh dikonfirmasi bahwa dia ini sikapnya punya sikap yang benar, nggak pernah nyimpen hati-hati yang pahit saudara. Ini hal yang luar biasa yang perlu kita ketahui bahwa waktu kita mendekat kepada Tuhan, kita perlu diiringi dengan sikap yang benar. Dan status Yabes yang menerima kehormatan ini, dia menerima kehormatan ya, dia a man of honor ini mempengaruhi kekuatan doanya. Jadi saudara waktu kita berdoa bukan hanya Tuhan melihat kata demi kata yang keluar dari mulut kita. Wow, ini orang top, man of prayer, woman of prayer. Tapi tidak ternyata saudara, dari kisah Yabes ternyata Tuhan melihat sikap hati kita. Untuk kita mengalami terobosan, untuk doa kita mengalami satu kekuatan, Tuhan melihat sikap hati kita terutama daripada perkataan demi kata yang keluar dari mulut kita. Dan ini salah satu kunci untuk kita mengalami kekuatan doa sehingga kekuatan doa kita itu bisa ada terobosan saudara. Dan Tuhan tahu bahwa keberadaan kita, perilaku kita tidak ada yang tersembunyi. Ya, oleh sebab itu tergantung dari sikap hati kita yang benar dan murni saat kita mendekat kepada Tuhan. Apakah kita benar, ya, hati kita itu terkoneksi dengan Tuhan, hati kita itu sama ritmenya dengan Tuhan, kudus, murni, ya, baik adanya, atau hati kita terpisah sama Tuhan. Hanya badan kita yang berdoa, hanya mulut kita yang komat kamit. Tapi hati kita sebenarnya tidak seirama dengan Tuhan. Dan ini jadi problem saudara, kita sampai puluhan tahun kita juga tidak akan mendapatkan terobosan saudara. Ya, Yesaya 59 ayat 1 sampai 2 katakan, apa yang memisahkan Tuhan dengan kita adalah dosa. Ya, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan
dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ya saudara, yang membuat hati kita tidak terkoneksi dengan Tuhan, ya tidak ada kekuatan dalam doa kita adalah dosa kita. Ya, mungkin di antara kita nggak ada tuh yang ekstrim-ekstrim ya, pencuri. Nggak ada ya, pembunuh gitu nggak ada, ya merugikan orang miliar-miliaran, koruptor gitu nggak ada ya, kayaknya bersih nih ya, di sini bersih saudara ya nggak ada ya, kita tidak membuat kejahatan yang ekstrim-ekstrim kayaknya ya, tetapi saudara mungkin kita nggak ada dosa yang ekstrim, tetapi mungkin ada hal-hal yang ternyata juga Tuhan tidak berkenan ya. Seperti yang terjadi di Ratapan 3 ayat 40 sampai 44 saudara. Bangsa Israel ini mengalami pemberontakan. Ya, kalau saudara baca dari 3 sampai ayat 40 sampai 44 di situ ya, sehingga doanya tak dapat tembus. Tuh dikatakan sehingga doa tak dapat tembus. Karena bangsa Israel ini mengalami pemberontakan. Ya, dilukiskan dalam ratapan itu bahwa bangsa Yehuda ini telah memberontak kepada Allah sehingga Allah menimbulkan banyak malapetaka bagi mereka dan sebagainya, kelaparan, bunuhan ya. Jadi doanya mereka minta dibebaskan tetapi tidak bisa tembus karena ada pemberontakan. Nah, pemberontakan apa nih yang signifikan dengan kita, yang related dengan kita? Ya, saudara mungkin bisa mengerti bahwa kadangkala ada hal-hal yang simple yang Tuhan suruh kita kerjakan tapi kita nggak kerjakan. Mungkin ada pelayanan-pelayanan yang Tuhan sudah tunggu-tunggu, ayo kamu pelayanan, ayo kamu masuk lebih dalam menjadi pelayanku, ayo kamu berbuat sesuatu bagi kerajaanku, tapi kita menolak. Itu sama dengan pemberontakan saudara. Ya, mungkin ada sesuatu yang Tuhan sudah mau, ayo kamu semangat buat aku, lebih awal lagi berdoa, ayo lebih lagi. Ya, hidup semakin berkenan tapi kita tidak lakukan saudara. Itu termasuk pemberontakan. Dan kalau kita masuk di dalam pemberontakan itu artinya kita hidup di dalam kesombongan. Pikirnya aku Tuhan tidak mau melakukan itu karena aku sudah ada way sendiri. Ya, way-nya engkau Tuhan udah gak enak, ngapain pagi-pagi ngangkat-ngangkat kursi ya. Pagi-pagi mungkin yang lain pada belum pergi ke gereja, saya udah ngomong itu gak enak, saya maunya yang enak saudara. Ya, itu juga adalah hal-hal yang termasuk pemberontakan. Yang kita tidak sadari, kita pikir pemberontakan waduh udah yang. Tapi ternyata itu hal-hal yang simple tetapi itu kekuatan doa kita makin turun dan kita tidak akan mengalami namanya terobosan. Amin saudara. Oleh sebab itu mari kita lihat, periksa hati kita. Mungkin ada juga saya nggak berontak, saya semuanya apa yang Tuhan suruh saya lakukan, apa yang Tuhan mau saya lakukan. Tapi saya nggak mau lihat itu orang. Itu orang sih nggak mau lihat. Ya jangan sampai lewat di depan saya. Saya sudah maafkan, tapi jangan sampai saya suruh senyum. Ya, ya hatinya masih pahit saudara. Hatinya masih pahit. Ada orang bilang kepahitan itu masalah mental. Ya masalah mental, nggak apa-apa. Is okay. Sampai nanti suatu saat hilang perasaan itu. No. Kepahitan adalah dosa. Bagaimana kenapa bisa disebut dosa di hadapan Tuhan saudara? Karena waktu hati kita pahit, kita jadi dingin sama sesama kita. Waktu kita pahit, kita jadi sinis sama sesama kita. Waktu kita pahit, kita bilang, wah gak mau lihat dia, gak bisa Tuhan membawa kita untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Dan itu sama juga dengan memberontak saudara. Dan itu dosa di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu mari saudara, jangan-jangan terobosan kita tidak alami karena sikap hati kita. Ya, yang gak benar. Ya, yuk kita lihat, suami kita gak berubah, anak kita gak berubah. Ya, yang oleh sebab itu mari buka, selidiki, minta Roh Kudus Tuhan, selidiki dosa yang kecil pun Tuhan, singkapkan Tuhan. Supaya saya mengalami terobosan, anak saya mengalami terobosan. Supaya suami saya yang saya doakan mengalami terobosan, dia bertobat Tuhan. Supaya istri saya juga mengalami terobosan. Anak saya bukan hanya karirnya di kantor top
markotop. Tetapi dia hancur dalam kingdom of God. No Tuhan, saya mau anak saya menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk memperluas kingdom of you Lord. Amin. Ya saudara, oleh sebab itu ini penting. Ya, periksa hati kita untuk kita sungguh-sungguh terbuka di hadapan Tuhan dan membawa hati yang benar untuk mendekat kepada Tuhan. Hal yang kedua saudara, yang kita terapkan dalam hal berdoa menurut kekuatan doa. Ya saudara, maaf ya, ini cuma 3 menit saudara ya. Ya, saudara, jadi minta Roh Kudus nanti ini lagi ya. Nggak apa-apa ya saudara, memang waktunya. Nah saudara, ini membawa hidup kita apa yang kita pelajari dari kekuatan doa Yabes. Yang kedua adalah berdoa dengan berlandaskan kebaikan Tuhan. Ya, berdoa dengan berlandaskan kebaikan Tuhan. Terobosan doa ya bisa kita nikmati waktu kita berdoa berlandaskan kebaikan Tuhan. Apa artinya saudara? Berdoa berlandaskan kebaikan Tuhan berarti mendekati Tuhan ya dengan pemahaman bahwa Tuhan itu hakikatnya baik. Titik. Nggak ada but, nggak ada apa-apa, nggak ada embel-embel. Pokoknya dia baik. Mau situasi apapun, mau jawaban doa apapun, seperti apa, dia baik. Ya. Nah waktu itu kita harus punya keyakinan seperti itu saudara. Dan ini terjadi di dalam kehidupan doanya Yabes. Kalau saudara lihat doanya Yabes, dia itu mencerminkan hati yang sepenuhnya percaya pada kebaikan Tuhan. Itu sifat-sifat Tuhan, memberkati, ya, memperluas, itu semua itu sifat-sifat kebaikan Tuhan saudara. Ya, bagaimana Yabes itu yakin akan kebaikan Tuhan. Benar ya, sebagai anak Israel sudah pasti Yabes ini mengetahui, memberikan perhatian kepada kisah-kisah bangsa Israel dahulu. Bagaimana Israel keluar dari Mesir, ya mungkin dari orang tuanya atau dari sumber-sumber yang lain. Bagaimana Allah membelah lautan dan bagaimana Allah memelihara bangsa ini di padang gurun. Semua kebaikan-kebaikan Tuhan itu dia udah serap. Ya dia udah serap masuk sampai ke mungkin sampai nggak tahu deh, yang ke relung hati kali ya saudara. Udah bukannya tertulis di hati, udah masuk, udah jadi satu. Kebaikan Tuhan itu, image Tuhan itu sudah jadi satu. Sehingga waktu dia katakan kepada Tuhan, manifestasi doanya hanya Tuhan engkau baik, Tuhan engkau baik. Dan itu tercermin saudara di dalam doanya. Ya dia nggak ragu, saudara nggak bisa bohongin Tuhan ya. Saya percaya Tuhan baik. Saya percaya Tuhan baik. Tuhan gak bisa dibohongin. Tuhan bisa, kamu ragu. Kamu bilang, aku membenci kamu, kecewa, ini kayak gini-gini ya. Gak bisa disembunyiin. Tuhan itu bisa melihat sampai ke hati. Ya, walaupun kita ngomong Tuhan, engkau baik. Tapi kamu masih belum mengakui kebaikanku. Ya. Oleh sebab itu kita harus perlu berdoa seperti Yabes saudara. Berdoa berlandasan kebaikan Tuhan. Kiranya engkau memberkati aku dengan berlimpah-limpah, memperluas daerahku. Kiranya tanganmu menyertai aku, melindungi aku. Ya dari malapetaka, Yabes tahu bahwa Tuhan adalah sumber segala berkat. Ya Tuhan ingin dan Tuhan sendiri pun saudara ingin menunjukkan kebaikannya bagi kita. Ya, dia adalah Allah yang baik saudara. Dan berdoa seperti ini saudara, keyakinan seperti ini udah gak pusing lagi. Kalau nanti caranya Tuhan memberkati saya, ya caranya Tuhan membuka satu terobosan sarang, udah gak penting lagi. Ya dia akan menghormati caranya Tuhan, gak akan kecewa saudara. Ada orang yang selalu kecewa, kenapa kok dia jawabannya begini, aku maunya begini. Kenapa kok C, aku maunya D. Itu karena memang tidak berdoa berlandasan kebaikan Tuhan saudara. Jadi saudara bisa tahu ya, kalau saudara masih Tuhan, aku maunya sebegini Tuhan, tetapi Tuhan itu berarti something wrong, Tuhan lagi tes, ini benar gak nih? Ya. Nah oleh sebab itu saudara penting kita berdoa berlandaskan kebaikan Tuhan. Kita gak ada ekspektasi apa-apa sama Tuhan, itulah tandanya. Mau Tuhan bawa kemana, mau Tuhan bawa ke sini, oke Tuhan, itulah. Doa yang seperti itulah yang punya kekuatan. Ya, sehingga Tuhan mengabulkan doa Ibu Vicky. Amin. Amin. Ya. Nah bagaimana? Bagaimana saudara?
Bagaimana kita bisa sampai seperti Yabes ini saudara? Ya, kita harus mengembangkan dong image-nya Tuhan. Udah pasti dong saudara, nggak mungkin satu saat kita bisa kayak, nggak mungkin. Ya, kita harus mengembangkan, salah satunya adalah saudara bisa lihat alam. Ya, saudara bisa lihat alam, bisa bicara sama Tuhan. Tuhan, wah Tuhan kok hebat Tuhan. Saya yang berdoa aja dapat matahari. Ya, orang penjahat, perampok, itu juga pun dapat matahari. Itu bukannya kebaikan Tuhan. Itu kebaikan Tuhan, saudara. Dan juga saudara apa? Yang bisa membangunkan satu image Tuhan itu baik sampai meresap dalam itu adalah hitung berkat Tuhan. Nafas biasa, ya memang mesti bangun ya, mesti hidup ya. Atau enggak misalnya istri masakin biasa, istri kan memang tugasnya. Padahal itu berkat loh, itu berkat. Itu berkat saudara, apalagi kalau istrinya dikasih karunia masak, itu berkat saudara. Ya, jadi itu hitung. Bapak thank you, istri saya diberikan karunia masak. Bapak thank you, suami saya enggak males. Lama-lama image-nya Tuhan, wow baik dan baik dan baik tuh saudara. Bapak thank you, saya ini cuma pilek, enggak temperature, thank you. Small, lama-lama big, udah. Saudara berdoa langsung bak, semuanya berlandaskan kebaikan Tuhan. Dan itu ada kekuatannya. Bisa membawa saudara dalam terobosan. Hal yang ketiga saudara, yaitu berdoa berdasarkan janji Tuhan. Ya, berdoa berdasarkan janji Tuhan. Apa yang Yabes andalkan dalam doanya itu persis apa yang Tuhan janjikan untuk diberikan kepada Israel. Tanah, berkat dari berkat dan istirahat dari semua musuh. Itu semuanya itu berdasarkan janji Tuhan. Ya, seperti janji berkat Abraham kepada bangsa Israel dan Abraham. Ya, ini Kejadian 15 saudara. Bisa saudara baca itu janji Tuhan, Ulangan 28, bisa saudara baca, Yeremia mungkin juga ya bisa baca saudara. Itu adalah apa yang didoakan Yabes itu semuanya itu adalah sesuai dengan janji Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan berkenan mengabulkan doa Yabes karena Tuhan janjikan untuk diberikan kepada umatnya. Nah saudara, ini penting saudara ya. Kadang-kadang doa itu ya sesuai dengan keinginan kita kan, permohonan. Ya, jarang ya semestinya adalah sesuai dengan janji Tuhan. Janji Tuhan. Ya. Jadi bukan cuma firman Tuhan, tapi ya dalam firman Tuhan itu ada janji, Saudara. Janji Tuhan. Nah, ini penting, Saudara. Kita harus berdoa sesuai janji Tuhan. Karena di dalam janji Tuhan itu ada kekuatannya. Ada kuasanya, ya, dan tentunya janji Tuhan ini berdasarkan firman Tuhan. Ya, dia punya janji Tuhan ini ada kekuatan. Dan kenapa saudara? Yabes ini menyebut God of Israel. Kalau saudara lihat ya di bahasa Inggrisnya dibilang God of Israel. Karena memang God Israel itu adalah Tuhan yang memberikan covenant kepada Israel. Maka disebut God of Israel. Begitu juga kita saudara. Kekuatan untuk berdoa sesuai janji Tuhan karena Tuhan adalah Tuhan yang setia. Amin. Itulah adalah kekuatan doa kita waktu kita berdoa berdasarkan janji Tuhan. Bilangan 23 ayat 19 katakan Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya atau berbicara dan tidak menepatinya. Nah, biarlah doa kita saudara sesuai dengan firman Tuhan. Karena Tuhan kita yang menciptakan kita, Dia yang membenarkan kita, ya, Dia yang membawa hidup kita lebih dekat kepada Tuhan, itu adalah Tuhan yang tidak pernah gagal. Seburuk apapun keadaan kita, Dia adalah Tuhan yang tidak pernah gagal. Amin, saudara. Kita perlu memahami janji-janji Tuhan. Oleh sebab itu kita harus adakan satu waktu yang tenang untuk mengetahui, mengenal, memahami janji-janji Tuhan. Sehingga janji Tuhan itu menyimpan di dalam hati kita. Dan setiap perkataan-perkataan yang kita serukan kepada Tuhan, itu semua mengandung janji-janji Tuhan. Ya saudara mau? Ya, amin.
Ya, jadi mulai besok atau malam hari coba telaah lagi. Ini saya ngomong asal ngomong, apa ada janji Tuhannya ya? Ya, ada janji Tuhannya ya, coba cek. Ya, kalau misalnya Tuhan memberkati dengan berlimpah-limpah itu bukan kesombongan. Ada banyak orang bilang, oh itu kesombongan. No, kalau kesombongan Tuhan juga saudara nggak akan mengabulkan doanya. Tapi itu bukan kesombongan, itu janji Tuhan. Bahwa Tuhan memberkati, berjanji memberkati saudara dan saya. Dan kita boleh saudara dan harus pegang janji Tuhan. Karena Tuhan itu setia dan dia juga mau menunjukkan kesetiaannya kepada saudara dan saya. Amin. Oleh sebab itu saudara, terus kita periksa doa-doa kita di mana kekuatannya. Apakah sudah sesuai dengan janji Tuhan atau tidak. Amin saudara, biar kasih setianya terus membawa kita hidup dalam keterobosan, terobosan dan terobosan. Saudara yang dikasih Tuhan, ada sedikit kesaksian saudara. Saat itu saya saya itu dengan Diki baru datang dari Australia, kita nggak punya rumah saudara. Ya, kita nggak punya rumah. Waktu saat itu juga keadaannya memang kurang pas saudara ya. Tetapi saya rindu pengen punya rumah. Ya, Diki pun juga pengen rindu punya rumah. Dan kita saat itu saudara, Tuhan baik ya, ada tanah saudara, ada tanah ya, house land package. Saat itu boleh kasih 500 saudara, 500 ya. Nah saat itu saudara, saya terus terang memang gimana nih, soalnya memang itu uangnya lagi masih ada di Indonesia dan nggak bisa dikeluarin saudara. Dan ini kepengen punya rumah yang saya senangi saudara ya, yang saya rindu dan saya kepengen anak-anak saya juga bertumbuh di dalam rumah itu ya, dan lingkungannya baik. Yang pada akhirnya saudara, kita berdoa sama Diki, saya berdoa sama Diki, dan saya ingat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang memberkati. Amin. Tuhan itu yang memberkati, walaupun saya cuma punya deposit 500, Diki dan saya punya deposit 500 saudara. Dan kita nggak punya banyak, dan kita juga kerjanya masih asoy. Masih ada, Mas Diki waktu itu belum punya kerjaan saudara ya. Belum punya kerjaan, dia masih mencari. Dan saya juga kerjaannya masih jadi fruit market saudara. Dan gak ada lagi pengharapan kita, sebenarnya gak ada untuk itu rumah saudara. Dengan kondisi harga segitu, tapi ada satu jalan yaitu 500 saudara. 500, tapi puji Tuhannya kita berdoa memberkati dan boleh dapat kasih DP 500. Saat itu saudara, apa yang terjadi, yang saya lakukan, saya pulang dari pekerjaan saya jadi kasir di fruit market ya. Saya di situ saudara, berdoa di situ, di depan tanah itu. Ya, di depan tanah yang sekarang saya dan Diki tempatin. Saya berdoa di depan tanah itu, saya angkat tangan saya saudara, saya berdoa, Tuhan Engkau yang memberkati tanah itu adalah tanah yang diberkati oleh Engkau, yang Tuhan juga baik adanya buat kami. Karena waktu Tuhan buka jalan 500, saya udah tahu Tuhan pasti buka jalan lagi. Saya tahu itu rumah itu akan milik saya. Karena Tuhan buka jalan. Yang tadinya kita mungkin DP-nya mesti yang banget. Boleh saudara 500. Dan saya tahu itu Tuhan sudah membuka jalan. Mau memberkati kami berlimpah. Dan waktu kita taruh 500 saudara. Itu bisa nunggu loh. Bisa nunggu sampai tahun depan. Dan sampai dikit dapat mortgage-nya. Walaupun mortgage-nya itu bisa dapat tanpa kerjaan. Kerjaannya yang direferensinya di Jakarta saudara. Kalau secara manusia itu mustahil. Harusnya ada kerjaan di sini kan. Tapi ini namanya Graham ya. Dia baik sekali. Dia seperti malaikat tanpa bersayap. Dia tolongin kita. Akhirnya kita dapat mortgage saudara. Dan sampai hari ini kita dapat rumah itu saudara. Ya, terobosan. Ya, karena saya pegang janji Tuhan. Diki juga waktu belajar janji Tuhan. Pegang terus janji Tuhan. Ya, itu kekuatan doa. Dan waktu kita mengalami terobosan, saya tulis dekat rumah saya El Shaddai. Kalau saudara masuk ke rumah saya ada tulisan El Shaddai, Tuhan yang maha besar. Karena saya mau tahu setiap orang yang masuk situ atau orang yang gak ngerti,
Saya mau beritakan, itu karena kebesaran Tuhan. Bukan karena saya, bukan karena Diki yang begaya-begaya, tapi itu karena kebesaran Tuhan, saudara. Karena disitulah waktu kita berseru kepada Tuhan, Tuhan yang Maha Kuasa menjawab. Disitulah kebesaran doa kita. Amin, saudara. Ya, saudara, udah ya sampai di sini kita bangkit berdiri ya. Ya, saudara, karena ya karena ya urusannya ya begitulah, saudara, ya. Kita mau berdoa, kita mau belajar seperti Yabes, saudara, yang mendekati Tuhan dengan sikap yang benar, yang berdoa berdasarkan kebaikan Tuhan dan juga berdoa berdasarkan janji Tuhan. Amin, saudara. Ya, kita mau supaya renungan firman sore ini tidak sia-sia, saudara, tapi juga memberikan satu kekuatan menghidupi doa kita supaya doa kita menjadi doa yang signifikan, memberikan akses bagi Tuhan untuk kita bisa mengalami kemampuan dahsyatnya kuasa Tuhan. Amin, saudara. Mari kita